Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyur muslimin wa muslimat rahimakumullah. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga berlimpah kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan dan keimanan, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya dengan sebaik syukur kepadanya. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Baik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama kitab ini. Ini kitab yang menjelaskan kaidah-kaidah bermanhaj, ya, daripada manhaj salafus salih. Sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita pada kaidah yang keempat ini, yaitu tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Beliau sebutkan dalam proses, ya, aplikasi daripada pemahaman salafus salih di zaman ini, zaman, ya, sekarang ini. Hadatha fi hadha zamani jama'atun turidu fasl al-muslimina an salafihim wa yunkiruna as-salafiyyata. Bermunculan di zaman ini komunitas-komunitas, perkumpulan-perkumpulan, jamaah-jamaah yang visi mereka berisi pemisahan kaum muslimin dari ulama terdahulu atau dari salaf mereka. Wa yunkiruna salafiyah, maksudnya mereka mengingkari paham salafi. Wa yunkiruna ittiba' salaf, mereka memerangi pemikiran ittiba', mengikuti, ya, salafus salih. Wa yutalibuna bil mu'asarah, mereka dengan itu mempropagandakan al-mu'asarah, yakni zaman kemajuan, zaman modern. Sebagian mereka mengatakan sekarang sudah ada sebagian negeri yang sibuk atau fokus mengembangkan AI. Anda kaum muslim sibuk mengurusi manhaj, sibuk mengeluarkan orang-orang dari yang tidak sepaham, sibuk menilai, ya, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah. Itu kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Yusammunahu al-muslimul mu'asir, mereka menggaung-gaungkan, ya, muslim modern. Wal asranah yuriduna qad as-silati baina as-salaf wal khalaf. Ungkapan-ungkapan itu atau yang senada dengan itu adalah sekarang muslim modern
Muslim Nusantara, Muslim apa Asia, komunitas-komunitas yang diadakan untuk satu lagi Muslim, ada lagi pasukan Wali Songo, lagi pembela habaib. Jadi komunitas yang mereka ingin apa? Ingin memutus antara pemahaman sekarang ini dengan pemahaman yang sebelumnya, atau pemahaman salaf. Karena kalau seandainya mereka biarkan kita berkembang, biarkan pahaman salaf, pemahaman terdahulu berkembang, maka akan banyak kepentingan-kepentingan yang mereka rencanakan, canangkan batal. Akan banyak yang terhambat, akan banyak yang kemudian terhalangi hanya masalah paham salafus saleh. Itulah kenapa Syiah Rafidhah itu sering kali menggunakan ya istilah lempar batu sembunyi tangan. Ya, mereka menggunakan alat-alat, ya, menggunakan makar, ya, tipu daya. Dia buat alat, dia buat satu komunitas dipanasi, diprovokasi, jadikan alat untuk menghalau paham salafus. Karena yang paling merasakan sulitnya perkembangan, sulitnya kemajuan perkumpulan ketika Syiah membiarkan berkembang bersama mereka pemahaman salaf. Karena ini sangat murni, tidak bisa disusupi. Mereka punya kepribadian tegas, benar-benar salah, putih-putih, gelap-gelap, hitam. Mereka ini punya kepribadian pendirian yang jelas, tegas. Karena keilmiahan mereka selalu diasah. Di pengajian itu dikedepankan ilmiah. Hatta pengajian yang sifatnya RT, ya, bukan skala nasional, tapi yang mungkin nggak tersorot oleh kamera, itu semua mempertaruhkan keilmiahan dalam kajian mereka. Mereka sangat kelabakan. Maka mereka menggunakan preman, mereka menggunakan ya pemilik komunitas untuk ya terprovokasi, membenci paham salafus saleh. Media-media mereka gunakan, bahkan media nasional mereka gunakan untuk itu. Jadi setiap yang punya kepentingan, ya punya keinginan, tapi keinginan dan kepentingan tersebut menyalahi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan terusik dengan keberadaan paham salafus saleh. Kemurnian ini obatnya hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sementara mereka untuk mensukseskan kepentingan justru menjauhi, mengedepankan akal pikiran. Karena hanya dengan itu mereka bisa berinovasi. Dengan inovasi mereka dapat kepentingan. Baik. Maka kata beliau, salah satu yang harus terjadi itu ini, yaitu propaganda Muslim modern, Muslim Nusantara, Muslim Wali Songo, Muslim Habaib. Tidak ada yang menggunakan Muslim Salafi. Itu yang bila kita harus sadar diri, itu yang ingin ini kan beliau ini ngomong ini ketika di mana? Di Saudi ya. Saudi ini tidak begitu nampak yang namanya Muslim Nusantara. Di Saudi itu yang ada ya pemerintahannya tegas,
ya. Bahkan yang memegang menteri pendidikan itu adalah seorang ulama yang hafal hadis, hafal Quran pasti, murid-muridnya juga ulama, yang kemudian Saudi ini setiap kali ada ancaman dari Ikhwanul Muslimin, ancaman daripada Syiah, mereka langsung mendeteksi, gampang sekali mendeteksi, lalu kemudian diseragamkan dalam khutbah-khutbah Jumat untuk menjelaskan, dan itu resmi dari pemerintah. Itu bisa berbicara seperti ini, Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan bisa berbicara seperti ini. Artinya di segmen mereka yang aman, ancaman ini nyata. Bagaimana yang tidak aman, tidak baik-baik, tidak sedang baik-baik saja di negeri kita, maka ancaman ini ya begitu besar, jelas. Ya kan? Ada kan? Ini omongan ini ada atau tidak ada? Ini ada. Min ajli madza, kata Syekh Shalih Fauzan. Kenapa mereka demikian? Apa juga? Cuma satu. Min ajli an yudillun nasa an syiratillah. Ya, karena mereka ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu. Ya, Anda jangan kira ya tempat-tempat kemaksiatan, acara hiburan kemaksiatan itu tidak ada yang mendanai. Ada yang mendanai. Besar-besaran, tidak ada pendanaan. Tidak mungkin. Itu ada. Ketika ada orang-orang yang mereka dari atas tugasnya mengamati, membiayai, mendanai, mereka membaca, mereka membuat skema bagaimana kerusakan lestari. Karena kalau kerusakan lestari, produk mereka, jualan mereka, terus kemudian usaha mereka laris, kaya. Orang nggak tahu agama. Ketika sadar mulai agama, haram, dikit-dikit haram. Selesai. Bangkrut mereka. Selesai. Maka kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di zaman ya Nabi Nabi Saleh, di zaman Nabi Saleh alaihissalam, Allah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah mengetahui kerusakan yang terjadi di kaum saleh. Allah Maha tahu, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua kehidupan alam dunia ini, alam semesta ini. Bahwa yang menciptakan, melanggengkan, melestarikan kerusakan dan supaya saleh tidak bisa mengganti, membalik kerusakan dan kebaikan, itu ada 9 pembesar, 9 terkaya di antara kaum saleh yang membiayai semua kerusakan. Jadi untuk merusak manusia itu cukup dengan 1-2 orang kaya yang jahat, zalim. Mereka akan menggunakan harta mereka untuk memfasilitasi, mendanai kerusakan. Jadi tidak perlu nunggu 70% masyarakat rusak. Cukup ada 2 orang kaya yang rusak, yang akan kata Allah, yang akan membuat seluruhnya rusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, idza aradna, jika kami menginginkan, menghendaki, menetapkan anuhlika qaryatan, di daerah binasa, amarna mutrafiha, kami akan gerakkan, kami akan takdirkan orang-orang mewah mereka berbuat fasik di dalam. Fasaku fiha, ketika mereka sudah fasik dan mereka merasa
berhasil ya merusak masyarakat, fadammarnaha tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi ya, ketika mereka ada pembiaya kayak gini nih, muslim modern, muslim modern ini kalau pengen tahu dalamnya orientalis, ya muslim yang ke, kalau kita ini ala barat, liberal, ya kayak gitulah muslim modern namanya. Baik, itu semua tentu ada pendanaan, ada pembiayaan. Tidak mungkin ya begitu saja. Baik, maka untuk itu begitulah kebaikan pun juga ada pendanaan. Maka jadilah antum-antum ini ya kumpulan orang-orang yang walaupun mungkin lebih sedikit dibanding banyaknya mereka yang ingin menyesatkan manusia, ingin merusak manusia dengan tingkah laku mereka. Jadilah yang sedikit ini ya berada di atas kebenaran, dengan apa? Dengan komitnya, dengan iltizamnya, dengan tamasuknya, bersikeras-kerasnya ya memperjuangkan kebenaran walaupun mungkin sedikit jumlahnya. Maka loyallah, apapun bila kita bisa berikan harta, tenaga, usaha untuk menegakkan kebenaran. Baik, karena mereka yang berbuat jahat, berbuat zalim, tersistem, terdanai. Nah, kita juga tidak boleh konyol. Kita yang baik-baik ini juga harus ya mengadakan yang demikian. Begitulah al-haq wal batil. Dia selalu beriringan, berdampingan. Baik, maka apa al-haq lebih benar, seharusnya al-haq lebih benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini kenyataan, kata Syekh Fauzan. Mereka ini yuhadziruna min tiba'is salaf. Konten-konten mereka kalau di YouTube-nya, di media mereka, hati-hati waspada salafisme. Wa kaifa lana al-i'tisamu bil kitab wa sunnah ma tarkina liman hadis salaf. Padahal gimana kita mau dianggap kekeh, dianggap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sementara kita tidak tahu benar salafus ummah. Kita nggak tahu satu ummah itu gimana kita mau kemurnian gitu loh. Tatkala yang generasi awal diputus dari kita, dihalang-halangi, dikotori, dikeruhkan, disamarkan, dituduh, difitnah dan seterusnya. Alladzina hum khairu man ittaba'a al-kitab wa sunnah, padahal mereka adalah generasi yang terbaik yang tahu murni semurni-murninya ajaran Al-Qur'an Sunnah. Mereka yang tahu kemurnian. Wa fahimul kitab wa sunnah, yang paham persis penggunaan dalil Quran dan Sunnah. Wa awsanallah, Allah pada telah mewasiatkan kita untuk mengikuti mereka. Wa awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulnya pun juga mewasiatkan bittiba'i manhajihim, agar kita mengikuti metode agama mereka. Tapi kita terhalang-halang, disamar-samar, difitnah, dituduh, dan seterusnya. Idza tarakna manhaj salaf, bagaimana Nabi Muhammad kita bersunnah. Intinya kalau kita tinggalkan manhaj salaf, pertanyaan yang besar di hadapan kita adalah gimana kita mendapatkan kemurnian paham Al-Quran dan Sunnah. Itu dia. Allah fahada maksiyatun lillahi wa rasul. Ini jelas ya pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya. Wa da'watun lidhalal, seruan untuk sesat bersama. Wa qat'un li khalafi hadil ummati an salafil salih, yakni pemisahan antara generasi belakangan dan generasi terdahulu. Wa qad jaa fil hadis, dan sungguh telah tersebut ternas dalam hadis, annahu min alamatis saati, bahwa demikian itu tanda dekatnya saat.
an yudhira man yasubbus salafa, tampak orang-orang pihak-pihak yang mencela, merendahkan, meremehkan salaf, wa yal'an, bahkan melaknat, wa yal'anu akhiru hadhil ummati awwalaha, dan akhir umat melaknat generasi terdahulu. Ini bagian dari hadis yang dikeluarkan riwayatnya oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan lafadznya wa yal'anu akhiru hadhihi ummati awwalaha, umat belakangan melaknat umat dahulu terdepan. Dan ini ciri-ciri saah. Jadi kalau ada, pahami kondisinya. Beginilah akhir zaman. Baik, apa ciri-cirinya tadi? Yal'anu akhiru hadhihi ummati awwalaha, yang belakangan melaknat yang terdahulu. Maka yang benar adalah yang belakangan mengikuti salafus salih. Fala yab'udu an yakuna hadha bidayatan lima sayahdits. Maka ini tidak jauh dari akan munculnya kenyataan yang atau peristiwa yang sebentar lagi terjadi. Mimma akhbara bihi Rasulullah SAW. Ini termasuk hal yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Walaysa lahum syubuhun fi dzalik illa annahum yaquluna innal aqda bihadis salafi taqlidun. Dan tidak ada kerancauan, tidak ada keraguan tentang mereka ini. Mereka yang mengatakan innal akhda, mengambil petunjuk salafus saleh, taqlid, itu adalah pengekoran. Wa nahnu ma'muruna bil kitab was sunnah, dan kita sesungguhnya diperintahkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa manhiyuna 'anit taqlid, kita dilarang untuk taklid, mengekor. Jadi ada yang lebih mending, dia tidak mempropagandakan muslim modern atau muslim regional, muslim lokal, pribumi, tapi dia sedang mengatakan, tapi sama saja fungsinya untuk merintangi, memisahkan, yaitu mengikuti salafus saleh, ya, adalah pengekoran, taklid. Taklid nggak boleh. Yang boleh itu ittiba Al-Quran Sunnah. Loh, ini kayak mirip-mirip betul, mirip-mirip benar, sama-sama. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa naqul lahum, kita bantah mereka, at-taqlidu laisa madmuman al-itlaq. Oke, taklid, ketahuilah taklid itu tidak tercela seluruhnya. At-taqlidu fil haqq, selama pengekoran itu dalam kebenaran, adalah ittiba'u ahli haqqi ma'mur bih, disebut dengan ittiba, kebenaran, mengikuti kebenaran yang diperintahkan, yang dipuji. Ditaklid dalam kebenaran merupakan ittiba, pengikutan atau mengikuti peneladanan terhadap kebenaran yang diperintahkan. Allah Ta'ala an-Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, aku mengikuti ajaran agama bapak-bapakku, nenek moyangku Ibrahim, mereka adalah Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Fa Yusuf alaihissalam yukhbiru, dia memberitakan annahu taba'a min qablah, bahwa dia mengikuti pemahaman agama orang-orang sebelumnya, lamma kanu ala huda, selama mereka di atas petunjuk. Wallahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah innama dzamma ittiba'al aba' wal ajdad, Allah hanya mencela mengikuti nenek moyang yang mereka tanpa ilmu, bukan di atas kebenaran. Jadi mengikuti nenek moyang itu kan gini, bahasa kita gini,
kamu ya bilang ini ajaran nenek moyang, ini ajaran adat istiadat, bid'ah. Lah Anda ikuti salaf. Salaf itu kan terdahulu, nenek moyang juga. Kok bisa menyalahkan orang tapi nggak tahu salahnya? Ayo gimana jawabnya? Jawabnya ada 2 ayat yang menerangkan ikut nenek moyang. Cuma nenek moyangnya beda. Tapi ikut nenek moyang semua. Ayat pertama surah Yusuf ayat 38. Ingat tuh. Yusuf 38. Yusuf bilang, aku ikuti ajaran abai, nenek moyang. Kalimatnya jelas, abai. Lalu dibongkar siapa nenek moyangnya? Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub ayahnya, Ishak kakeknya, Ibrahim kakek dari ayahnya. Baik. Yusuf ayat 38. Lalu kemudian dalam surah Al-Baqarah 172 juga tentang mengikuti nenek moyang. 170 Al-Baqarah 170. Yang bunyinya wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Dan apabila diserukan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka mengatakan, justru kami mengikuti, melestarikan apa yang menjadi tradisi aba'ana, nenek moyang kami. Maka Allah mengatakan bantahannya, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka enggak ngerti bahwa nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak diberi petunjuk? Jadi bedanya Ibrahim, Ishak, Yakub nabi, dapat petunjuk, diberi akal. Sementara nenek moyang yang di surah Al-Baqarah ini, kata Allah, jelas Allah ungkap itu, nenek moyang mereka tidak berakal sedikit pun, syai'ah wala yahtadun, bahkan tidak dapat petunjuk. Kok diikuti? Jadi oke, sama nenek moyang. Tapi sekarang yang bukan tentang nenek moyangnya, bukan tentang tradisinya, tapi apakah isi kebenaran ataukah isinya kebatilan? Apakah nanti isi tersebut membuktikan bahwa nenek moyang ini di atas kebenaran, atau nenek moyang ini hanya omong-omong? Ya, hanya apa? Hanya buatan-buatan, ngarang, nggak ada dasar. Jadi itu intinya. Baik. Fadammahum li'annahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah mencela nenek moyang di kedua, di ayat yang kedua, karena mereka tidak memahami agama sedikit pun. Cuma katanya. Wa la yahtadun, dan Allah pun enggak kasih petunjuk mereka. Fadalla bimafhumihi ala annahum min sabaqina idza kanu ya'lamuna wa yafhamuna kitab sunnah fa innahum yattaba'una fi dzalik. Maka dengan ini mafhumul mukhalafah, pemahaman yang terbalik. Jika nenek moyang kita mengetahui, memahami Al-Quran dan Sunnah, siapa itu? Para sahabat yang turun kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, maka diikuti. Gitu. Bisa jawabnya tadi? Nah, sepanjang itu jawabnya. Ya, gitu ya. Wa qala ta'ala, lalu kemudian Allah juga singgung dalam surah Al-Maidah 104. Ini mencela nenek moyang yang tidak paham Al-Quran dan Sunnah. Ya, 104. Al-Maidah 104. Ya, ini mirip seperti surah Al-Baqarah 170. Ya, ketika diturunkan kepada mereka, diserukan, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka bilang hasbuna, cukup. Ya, kami sudah terbiasa mawajadna dengan apa yang kami wariskan dari nenek moyang kami. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an. Mereka ini mereka paham enggak sebenarnya nenek moyang mereka itu tidak tahu tentang agama sedikit dan tidak dapat petunjuk. Maka yang hal ini menurut kita lebih kuat bahwa yang tercela mengikuti yang tidak berilmu. Ya, maka dengan itu taklid tidak dilarang secara mutlak, tapi ada taklid yang boleh, dan ini perincian, tolong dimengerti.
Baik, ini penjelasan dari siapa? Syekh Shalih. Lalu kemudian penulis ini bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan, karena ini muridnya. Penulis kitab ini muridnya Syekh Shalih Fauzan. Syekh, yujad masail kabirah jiddan, la yumkinuna an nafhamaha illa min khilali fahmi sahabati, khilafina ma'al firaq al-ukhra fil qadari wa murtakibil kabirati wal asma'i was sifat. Fa idza du'iya hadzal manhaju sara li kulli wahidin an yafham al-Qur'ana fahman khassan bihi. Baik, maka penulis kitab ini menyela sambil bertanya dan minta nasihat oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya Syekh, ada masalah besar dalam agama kita yang kita ini tidak bisa paham kecuali dari salafus saleh, dari sahabat. Seperti penjelasan kelompok-kelompok yang menyimpang, kita nggak tahu, tiba-tiba itu kelompok ada aja. Sehingga makanya kalau kita tanya teman-teman nih yang di luar sana, bingung. Pokoknya saya Islam semua. Karena itulah yang tahu persis, yang punya kemurnian siapa? Sahabat. Dan ya masalah takdir, ya bahwa takdir itu ada yang mengatakan apa? Kita ini tidak punya takdir. Kita ini hidup ya apa? Tanpa takdir Allah di semaunya. Ada yang kebalik, kita ini hidup selalu dipaksa oleh Allah. Lalu kemudian ada yang sedikit-dikit lakuin dosa dibilang kufur. Ada yang bilang Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Gimana kita bisa paham ini salah, ini keliru? Ini masalah-masalah besar. Kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi kalau seandainya kita dibuka ya peluang untuk semua, silakan masing-masing pahami Al-Quran sesuai pemahaman akalnya. Wah, satu masjid ini ada 10 orang, 10 madhab, 10 kelompok. Minimal kepala keluarga adalah pimpinan kelompok. Masya Allah. Qala samahatu syekh, maka berkata Syekh Shalih Fauzan, na'am, naqul, betul. Ya, maka kami katakan innahu la yumkinu fahmul Qur'an wa sunnah illa bi ittiba'i salaf. Maka sekali lagi tidak mungkin bisa paham Al-Quran Sunnah kecuali harus kembali ke manhaj, ke pemahaman salafus saleh. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. La yumkin an ya'ti wahidun fi akhir zaman. Tidak mungkin ada orang yang belakangan tiba-tiba di akhir zaman ini ya menggantikan peran salafus saleh. Wa yulghi manhaj salaf, lalu dia tidak peduli, tidak perlu dengan manhaj salaf. Wa yasumu annahu ya'khudhu bil kitab wa sunnah mubasyarah. Dia mengira bahwa dia mampu mengambil Al-Quran dan Sunnah langsung. Hadulal, ini sesat atau ini penyimpangan. Wahada tafriq bainal ummah, inilah pemecah belah. Pemecah belah itu tidak harus di hari ini. Disebut memecah belah itu adalah ketika Anda dipecahkan, dipisahkan dari ulama terdahulu, salafus saleh. Itu pemecah belah sebenarnya. Kalau sekarang ini, oh kamu itu pemecah belah, orang-orang akhirnya ribut, itu belum nyata pemecah belah. Karena bisa didamaikan, bisa diapa? Yang pasti pecah kalau ini tidak dibereskan ketika pemisahan antara orang belakangan dengan salafus saleh. Dipisahkan pasti pecah. Mau damai gimana? Sudah meninggal di depan. Maka yang bisa untuk menghubungkan itu ittiba, jalur mengikuti. Selainnya adalah pemecahan. Waqat'u lisillati khalafiha ma'an salaf. Dan itulah tanda hari akhir. Itu masih ada merotal, ini masih yang ada. Baik, azan dulu silakan sambil nanti jika ada pertanyaan kami persilakan. Belum masuk? Oh ya. Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Allah
Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Jazakallahu khairan. Jazakallahu. حي على الصلاة La haula. حي على الصلاة La haula. حي على الفلاح Ah. حي على الفلاح La haula. الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik. Bukan, jika tidak ada pertanyaan kita masuk ke kaidah yang kelima sedikit. Kaidah yang kelima dalam bermanhaj atau beragama sesuai salafus saleh. Kalau di judulnya ini penerangan penjelasan tentang kaidah bermanhaj. Itu bermanhaj itu adalah metode beragama salafus saleh. Jadi gimana sih cara beragamanya mereka itu disimpulkan daripada sejarah histori mereka ya, sejarah mereka, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan kondisi mereka. Nah sekarang ini contohnya yang kelima ini, contohnya kaidah kelima ini berbunyi seperti ini, bahwa awal ma yad'una ila tauhid, pertama yang mereka dakwahkan, mereka siapa? Salafus saleh, yaitu sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in, adalah tauhid. Fala tanjahu da'watun, tidak sukses satu dakwah. Wala tasluhu ibadatun, tidak diterima satu ibadah illa bihi, kecuali dengan tauhid. Baik. Ini kaidah. Nah, kaidah ini disimpulkan dari mana? Kok disebut ini pertama kali? Ini tahu dari mana gitu? Perlu dari dasar. Nah, kaidah ini setiap dari yang 1 sampai 4 itu semua ada dasarnya. Kan setiap bahas kaidah itu awal kali adalah langsung dalilnya sih. Liqaulihi ta'ala,
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip seperti Syekh Abdul Wahab dalam tulis kitab tauhid, judul dalil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Itu perhatikan, tidaklah kami utus sebelum. Jadi ada yang lebih lama dari Nabi, yaitu salafnya Nabi dari para kalangan Nabi, dari kalangan Rasul. Tidaklah kami utus sebelummu dan kamu ya Muhammad yang terakhir, illa kecuali pasti niscaya nuhi ilaih, kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku itu Allah, fa'buduni, sembahlah aku Allah semata. Jadi salafnya salaf banget sampai sebelum Nabi. Perintah tauhid menjadi wahyu. Perintah tauhid menjadi wahyu. Sesuatu yang diwahyukan. Baik. Jadi kalau dibilang dalam kaidah yang pertama kali yang mereka serukan tauhid, wajar. Karena salaf kita sahabat, bahkan salafnya Nabi, para Nabi dan Rasul sebelumnya tentang tauhid ternyata. Maka gimana salaf kita pun tentang tauhid pasti. Baik. Lalu kemudian dalam surah Syura ayat 13, ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Perhatikan, telah kami syariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang dahulu telah kami wasiatkan kepada Nuh dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, kami Musa, Isa, berarti turunan, bukan mundur tapi maju. An aqimuddin, agar mereka menegakkan agama yang hak, yang benar. Wala tatafarraqu fi, tidak boleh mereka berpecah belah, bercerai-berai. Kabura al-musyrikina ma tad'uhum ilaihi, sungguh zalim, sungguh dahsyat kesalahannya musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik, tidak bertauhid, atas apa yang mereka telah seru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menerangkan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ini salafnya Nabi Muhammad lebih dahulu. Ternyata dakwah mereka adalah, ya, sebagaimana Allah sebutkan, aqimuddin, tegakkan agama yang benar, jangan bercerai-berai sebab kesyirikan. Karena orang musyrikin sungguh salah besar kesalahan mereka, sangat besar kesalahan mereka, karena mereka, ya, tidak mengikuti seruan tauhid Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Jadi, ya, tauhid itu bukan perkara baru. Seruan tauhid bukan kaset. Kalau masalah kaset ini sudah abad keberapa dari Nabi Nuh. Masuk baru kita sama dia, ini kita ini satu abad ya, di abad 15 Hijriah. Cuma masalah karena beda prioritas dakwah, tauhid ini sudah apa? Sudah kadaluarsa. Tauhid ini sudah kuno, sudah ketinggalan dakwah tauhid. Padahal dakwah tauhid itu dakwah tauhid itu kalau dibilang kasar harusnya dari zaman Nabi Nuh, sebelum zaman Ibrahim, sebelum zaman Musa tiba atau zaman Isa, ya sudah nggak perlu pakai lagi harusnya. Tapi kenapa kok Nuh muncul Ibrahim tauhid lagi, Ibrahim muncul Musa tauhid lagi, Musa muncul Isa alaihi wassalam tauhid lagi, alaihi wassalam tauhid lagi, dan muncul Nabi Muhammad tauhid lagi. Kenapa? Karena tidak ada kadaluarsa. Hatta di zaman modern, ini sudah modern zamannya Mas.
Bukan lagi masalah tauhid-tauhidan, tauhid bagi tiga tauhid ini. Begitu ringannya mereka menyepelekan tauhid. Padahal kalau mau dibilang, padahal kita satu abad sama mereka, bukan satu abad, satu zaman. Ya. Sama-sama hidup, mungkin ada yang sama-sama milenial, sama-sama mungkin tahunnya sama, nggak jauh gitu loh. Kok bisa dibilang sudah tidak berlaku? Harusnya dari sejak dulu sudah tidak berlaku kalau memang ada masa tidak berlakunya. Baik, ini adalah dasar salaf banget. Bilang salaf banget ya, karena salafnya Nabi, bukan nunggu salafnya kita. Baik, tentang tahu tauhid. Masih bisa? Sudah habis waktunya? Ya, mungkin cukup lah ya. Sudah habis, kita cukupkan, nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada dalil-dalilnya, adalah Quran, ada hadis. Pokoknya setiap kaidah itu disiarikan ya, dari dalil. Insyaallah taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.